Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arum Sri Rezeki Gunumasuti dari SMP Negeri 1 Menden, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2, Prodi Ekonomi, Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, tahun 2023, akan melaksanakan PPL kedua dengan materi pasar, menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah siap menerima pelajaran pada hari ini? Sudah. Sudah. Sebelumnya kita cek dulu ya kebersihan kelasnya. Coba anak-anak bisa melihat di sekitarnya. Jika menemukan sampah, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Coba, silahkan dicek dulu. Bagaimana? Sudah bersih? Sudah. Ya, baiklah. Coba hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Alhamdulillah. Baik, Ibu absen dulu ya. Berarti udah masuk semua. Coba sekarang ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Riza yang sudah memimpin doa. Untuk menambah semangat di pagi hari ini, coba anak-anak berdiri semua. Ayo silakan. Ya berdiri. Ya berdiri ya. Sudah. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Ya terima kasih ya. Coba anak-anak sudah siap menerima pelajaran di pagi hari ini ya. Siap. Ya. Coba kemarin kita sudah membahas materi mengenai permintaan dan penawaran. Ya. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari permintaan? Ya silahkan Mbak Violantika. Permintaan adalah jumlah barang yang jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat. Ya, jadi permintaan adalah semua barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan tingkat harga tertentu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, ya pintar jawaban dari Mbak Violantika. Kemudian siapa masih ingat hubungan antara permintaan dan penawaran? Iya, silahkan Mas Alpito. Pada permintaan, jika harga barang naik, maka permintaan akan menurun. Jika harga barang menurun, maka permintaan barang akan menaik. Iya. Penawaran? Pada hubungan penawaran, jika harga barang menaik, maka penawaran akan ikut menaik. Dan jika harga barang menurun, penawaran akan menurun. Iya, tepat sekali. Beri tepuk tangan. Ya, betul jawaban dari Mas Alpito tersebut ya. Jadi jika harga naik maka permintaan turun, jika harga turun permintaan naik. Itu berbanding terbalik ya. Sedangkan untuk penawaran jika harga naik penawaran naik, jika harga turun penawaran juga turun, berbanding lurus. Ya, tepat sekali. Coba anak-anak untuk materi pelajaran hari ini Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian pasar secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan syarat dan ciri-ciri pasar dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi dan peran pasar secara tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis pasar dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran. Kemudian anak-anak untuk mengetahui kemampuan awal, coba sekarang HP-nya dikeluarkan. Ibu akan memberikan soal pretest ya, lewat link Esmos ini ya. Nah, Ibu kirim di grup kelas.
Ya, silahkan anak-anak kerjakan. Waktunya 5 menit. Kalian masuk ya menggunakan murid ya, siswa, masuk sebagai siswa, kemudian tulis nama kalian, kemudian dikerjakan. Kalau sudah di submit. Sudah cukup ya anak-anak ya? Nah, bagaimana nilainya pretest? Berapa? 60. 70. Ya, tidak apa-apa. Ya nanti soal post-testnya harus lebih baik lagi anak-anak. Semangat ya. Ya, silahkan. Sekarang HP-nya disimpan dulu ya. Anak-anak, untuk materi ini Ibu akan melakukan penilaian 3 hal ya. Yang pertama adalah penilaian sikap ya. Jadi anak-anak nanti pada saat pembelajaran, kemudian pada saat diskusi kelompok ya, nanti akan diamati Bu Arum ya. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan lewat pretest dan post-test yang akan anak-anak kerjakan lewat HP ya. Dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini didapat dari hasil kalian melakukan kegiatan diskusi, kemudian presentasi di depan kelas nanti. Jelas anak-anak? Jadi anak-anak harus aktif ya. Semua harus bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pasar ya. Coba, apakah anak-anak pernah melakukan kegiatan transaksi di pasar? Pernah. Coba sekarang, barang yang dibeli itu apa saja? Tunjuk jari. Mas Rizky? Sayuran. Sayuran, ya bagus. Kemudian Mbak Violantika? Baju online, ya. Terus Mbak Cahaya? Baju batik, iya bagus ya. Jadi tadi ada yang menyebutkan beli sayuran, ada beli baju online, ada yang beli baju batik. Nah, berarti anak-anak di sini mencintai produk Indonesia. Bagus sekali ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu materinya mengenai pengertian pasar. Pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi antara permintaan dan penawaran atas barang atau perdagangan ya, dengan alat tukar yang sah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, pasar adalah merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Maka dari itu pasar bisa berada di mana saja ya, tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu. Tuh. Kemudian ciri-ciri pasar, yang pertama adanya calon pembeli dan penjual ya. Yang kedua, terdapat jasa atau barang yang diperdagangkan atau dijual belikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat adalah terdapat interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Gitu. Kemudian fungsi pasar di sini ada 5. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi, maksudnya bagaimana? Pasar ini sebagai tempat penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Pasar ini kan tadi ada penjual, ada pembeli, terjadi tawar-menawar sehingga terbentuk harga pasar. Yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi. Ya, pasar ini mempromosikan barang kepada konsumen, ya, memperkenalkan ada barang.
Kemudian yang keempat, pasar sebagai sarana penyerapan tenaga kerja. Ya, jadi pasar itu melibatkan banyak orang ya. Mereka bekerja di sana, kemudian bisa mengatasi pengangguran ya. Dan yang kelima, pasar sebagai penyedia barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran anak-anak. Tolong memperhatikan ya. Dalam rangka mengurangi risiko penularan virus corona, Disdakper Kabupaten berinovasi dengan memanfaatkan aplikasi online. Masyarakat bisa membeli berbagai macam barang tambang. Mereka dapat membeli bahan makanan hingga barang melalui aplikasi ini. Sayangnya aplikasi ini menuai dampak bagi para pedagang pasar tradisional yang sedang menguasai teknologi. Beberapa kios dagangan terlihat sepi pengunjung. Dalam sehari hanya berkisar 5-10 orang yang melakukan transaksi jual beli offline. Hal ini yang dialami salah satu pedagang buah di pasar Kiribati, Ramsu, yang mengaku selama 1 jam hanya 1 orang yang membeli dagangannya. Baiklah anak-anak, dari tayangan video tadi, coba anak-anak ungkapkan apa yang kalian ketahui atau temukan pada video tersebut. Silahkan. Ya, Mas Riza. Video tersebut menayangkan tentang sepinya pengunjung di pasar nasional pasca pandemi, Bu. Ya, jadi tadi sepinya pasar tradisional pasca pandemi. Jadi masyarakat takut untuk keluar rumah atau takut menghindari keramaian seperti itu ya. Kemudian siapa lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan Mbak Salsa. Dalam video tersebut menayangkan juga bahwa sepinya pasar diakibatkan oleh aplikasi online, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berbelanja dari rumah, dan masih banyak pedagang yang tidak bisa menggunakan aplikasi online sehingga dagangannya sepi pengunjung. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan. Ya. Jadi dari tayangan video itu kita bisa melihat sepinya pasar tradisional karena pasca pandemi dan juga kalah saingan dengan pasar online ya, di mana konsumen bisa membeli barang dagangannya tidak harus langsung ke pasar tersebut, bisa santai-santai di rumah ya dengan aplikasi itu. Kemudian barang dagangan atau barang yang dibeli bisa sampai di rumah. Jadi menghemat tenaga, waktu gitu ya. Iya, terima kasih. Coba anak-anak, Ibu akan membentuk kelompok. Jadi satu kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok ya. Kalian bebas membentuk kelompoknya ya. Silahkan dibentuk 5 kelompok, berarti satu kelompok sekitar 5-6. Silahkan. Ini Bu Arum bagi, berarti ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, sini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4, sini kelompok 5 ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Ini sih Mbak, ini kelompok 3, ini kelompok 5 ya. Sudah dapat LKPD semua anak-anak? Sudah ya? Nah, Ibu sebelumnya akan memberikan informasi mengenai pengerjaan tugas secara kelompok ya. Dengarkan anak-anak, perhatikan dulu. Di sini ada 2 artikel ya. Ada 2 artikel. Artikel pertama ya, mengenai pasar online menjadi ancaman bagi pasar tradisional. Nah, yang mendapatkan soal artikel 1 yaitu kelompok 1
kelompok 3, dan kelompok 5. Ya. Sedangkan artikel yang kedua, fenomena mal sepi, aktivitas belanja online. Ya. Aktivitas belanja beralih ke online. Nah, untuk artikel kedua ini dikerjakan kelompok 2 dan kelompok 4. Jelas? Jelas. Kemudian pengerjaannya, dengarkan. Analisislah gambar dengan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, perhatikan dulu anak-anak. Sebagai bahan diskusi masing-masing kelompok menganalisis kasus dari artikel yang sudah disediakan. Kemudian hasil diskusi kalian tuangkan dengan alat dan bahan yang tersedia, bisa dalam bentuk peta konsep atau mind mapping, deskripsi tulisan, ataupun dalam kertas post-it yang ditempelkan dalam bentuk lainnya. Buat semenarik mungkin, kemudian hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Jelas anak-anak? Ya. Silahkan. Ya, silahkan dikerjakan. Sekarang Ibu juga akan melakukan penilaian ya. Jadi nanti yang tidak aktif ya, nilainya tidak bagus. Nah, ya. Harus aktif, semuanya bekerja sama. Ini berarti disuruh mana? Di sisi ya. Yang ditanyakan apa? Pengerjaannya. Pengerjaannya gimana? Iya. Iya bagus. Bukunya dibuka. Halaman berapa? 186. 186 mana? 186. Nah, ini ada materinya. Coba silahkan sekarang dilakukan cara kelompok ya, saling berdiskusi. Jangan diam-diam saja. Tanya jawab ya. Nah. Di bawahnya saja, di bawahnya. Nah, agak bawah. Dibuat urut ya. Diberi keterangan ya. Dibuat semenarik mungkin. Itu kelompoknya ditulis dulu. Siapa saja, nomor absennya berapa. Waktu untuk diskusi kelompok sudah selesai, saatnya kita presentasi. Siap? Siap. Mulai dari kelompok 1, silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok nama- 1, dari kelompok 1 dengan nama anggota. silakan. Saya Bima Judika Jawara. Saya Alif Mustafa. Saya Rizeti Prasetyo. Saya Seka Usma Putri. Saya Auradia Saputri. Bacalah artikel di atas dengan seksama, kemudian uraikan hasil temuan kalian pada bacaan tersebut. Hasil temuan pada bacaan, pasar tradisional dikhawatirkan karena terancam akan keberadaan pasar modern, tetapi pasar online juga bisa mengancam keberadaan langsung pasar tradisional. Oleh karena inovasi dan mengembangkan menjadi suatu yang harus dilakukan pasar tradisional. Pemerintah kota berupaya untuk melindungi keberadaan pasar tradisional dari gempuran pasar modern maupun pasar online dengan cara melakukan penataan dan pengembangan pasar tradisional. Sekian dari kelompok 1. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang akan bertanya? Silakan Mas Rida. Dalam artikel yang dianalisis kelompok 1 yang saya tanyakan, apakah hanya pasar online saja yang menjadi ancaman bagi keadaan pasar tradisional?
Iya. Terima kasih Mas Rida atas pertanyaannya. Sekarang mungkin kelompok 1 bisa menanggapi. Silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rido. Tidak hanya pasar online saja yang menjadi ancaman bagi keberadaan pasar tradisional, tetapi pasar modern juga menjadi ancaman karena memiliki kelebihan yang lebih baik dari kebersihan, kenyamanan, kerapian. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Rida, jawabannya sudah puas? Iya, sudah puas. Sekarang kelompok 1 ditutup. Ya. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ditempel ya, ditempel di depan. Mungkin 2 anak menempel. Baiklah anak-anak, kemudian kita lanjutkan untuk kelompok 4. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Ahmad Habib Aditya, Cahaya Dinda Melia Putri, Putri Cincasari, Ayu Ranggarinda Tika, Ahmad Alfanor Densa. Keras. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bacalah artikel di atas dengan seksama, kemudian uraikan hasil temuan kalian pada bacaan tersebut. Ya. Perubahan pola berbelanja masyarakat amat merubah bisnis retail. Hal tersebut terlihat dari sepinya pengunjung dan tenan atau toko di mal pada segmen elektronik yang dulunya ramai. Pemilik toko mengurangi jumlah toko agar bisa mengikuti pola berbelanja masyarakat baik yang online maupun offline, sehingga dengan keberadaan toko tidak menimbulkan keraguan bagi konsumen. Analisislah terkait artikel tersebut tentang perkembangan pasar online, pasar abstrak saat ini yang dikatakan menjadi ancaman bagi pasar konkret, pasar Solo Raya. Pada kenyataan, dengan keberadaan pasar online secara tidak langsung berpengaruh pada pasar modern, tak terkecuali penjual peralatan elektronik yang berada di mal. Mereka harus menyesuaikan dengan pola belanja masyarakat, mengikuti keberadaan toko-toko online dan tetap mempertahankan eksistensi keberadaan toko offline, sehingga secara tidak langsung bisa menambah kepercayaan konsumen yang berbelanja secara online bahwa toko online tersebut benar pada dan konsumen diharapkan terhindar dari bentuk penipuan. Ya, berikutnya. Tuliskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari pasar konkret dan pasar abstrak. Ya, silakan. Kelebihan pasar konkret, penjual dan pembeli bertemu langsung. 2. Pembeli biasanya memilih barang sesuai dengan yang dikehendaki. Kekurangan pasar konkret, harga didasarkan pada proses tawar-menawar. Produk yang dijual terbatas. Kelebihan pasar abstrak, pembeli bisa bebas melakukan transaksi jual beli dari rumah. Barang yang terjual beli dalam beragam. Dalam proses jual beli tidak banyak menyita waktu pembeli. Kekurangan pasar abstrak, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Barang yang dikirim terkadang tidak sesuai dengan yang dipesan. Adanya waktu mengirim sehingga barang tidak bisa langsung digunakan. Demikian presentasi hasil diskusi kami itu. Apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Silakan Mbak Salsa, apa yang ditanyakan? Yang saya tanyakan mengenai kekurangan pasar abstrak, mengenai kemudahan dalam melakukan transaksi. Bisa dijelaskan dalam hal tersebut? Silakan kelompok 4 menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Jadi menurut kami setiap pasar itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Khususnya untuk pasar abstrak di mana adanya kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli yang tidak banyak memakan waktu dan menggunakan alat komunikasi seperti HP atau telepon yang biasa dilakukan dimanapun dan kapanpun.
Gimana Mbak Salsa, sudah puas dengan jawaban kelompok 4? Ya, sudah. Demikian saya akhiri presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ini Mas. Baiklah anak-anak, tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan luar biasa ya. Sekali lagi beri tepuk tangan. Nah, sekarang coba HP-nya dikeluarkan lagi anak-anak. Ibu meminta kalian mengerjakan link post test sama seperti link pretest itu. Coba dikerjakan lagi semuanya. Silakan. 5 menit cukup untuk mengerjakan. Kalian masuk sebagai murid, tulis nama, kemudian kerjakan dan disubmit. Silakan dikerjakan. Hasilnya harus lebih baik dari pretest tadi. Gimana? Sudah selesai? Ayo segera ya. Ayo fokus, fokus. Fokus. Sudah? Sudah semua? Ada kendala? Sudah. Sudah. Sudah semua ya? Dapat berapa anak-anak? 80. Ada yang 100, ada yang 90. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini ya, pasar adalah apa? Sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, melakukan transaksi jual beli sehingga terbentuk harga pasar ya. Kemudian ciri-ciri pasar apa saja? Ada apa? Jual, ada pembeli, ada barang dagangan dan terjadi tawar menawar sehingga terbentuk harga keseimbangan ya. Kemudian fungsi pasar sebagai sarana promosi, sebagai sarana distribusi ya. Coba anak-anak refleksi hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang ya, bagus. Terus apa yang membuat anak-anak senang? Ada videonya, kemudian ada gambarnya menarik, terus materinya menarik gitu ya, bagus sekali. Kemudian apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama mempelajari tentang pengertian pasar, yang kedua ciri-ciri pasar, yang ketiga jenis-jenis pasar, yang keempat syarat pasar ya, peranan pasar. Bagus. Anak-anak, untuk materi selanjutnya kita mempelajari tentang harga keseimbangan. Anak-anak pelajari di buku paket ya. Iya. Terus jangan lupa, karena ini sudah masa pancaroba, perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan, anak-anak harus menjaga kesehatan. Jangan sering minum es ya, buat sakit. Ya, jaga kesehatan, makan, minum yang cukup, istirahat yang cukup. Jelas anak-anak? Jelas. Ya. Karena waktunya sudah selesai, sekarang Mas Riza. Ya, silakan Mas Riza. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Riza sudah memimpin doa. Anak-anak, karena waktu sudah selesai, Bu Arum akhiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.